Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Agar tetap dalam keberkahan, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu lalu saya mengisi kultum ini karena Ustaz Sultan berhalangan hadir, dan hari ini Ustaz Misbah yang tidak bisa hadir sehingga saya diminta untuk menggantikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah makin mendekati kita pada bulan Ramadan. Jika dihitung hari ini sudah masuk 9 hari menuju Ramadan. Semoga sudah semakin siap persiapan-persiapan yang kita lakukan, sebagaimana saya sampaikan di beberapa kultum kemarin. Yang pertama adalah persiapan ma'nawiyah, memahami bahwa nikmat mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan kali ini adalah kesempatan yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Yang kedua adalah persiapan jasadiah, sudah semakin kita latih fisik kita, karena Ramadan adalah ibadah yang banyak fisiknya. Tentu saja dalam kondisi kita lapar, kita haus, lebih sulit untuk kita mengerjakan ibadah-ibadah yang seperti biasanya. Yang ketiga adalah persiapan fikriah, persiapan ilmu. Dibuka kembali kitab-kitab tentang saum, tentang puasa, agar kita semakin memahami tentang urgensi atau nilai penting dari ibadah puasa kita ini. Kemudian yang terakhir adalah persiapan bi'ah atau persiapan lingkungan kita masing-masing. Tentu dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Kemudian bagi yang masih ngaspel di kantor, tentu saja lingkungan kantor juga harus kita kondisikan semampu kita sesuai dengan kapasitas amanah atau jabatan kita masing-masing. Kalau kita sopir, ya paling tidak mencoba menghadirkan persiapan itu kepada co-driver kita. Bro, jalani secara poso, nah, itu paling tidak seperti itu. Apalagi kita kepala kantor, kepala seksi, kepala bagian, kan eselon, itu harus lebih siap lagi dan mengajak orang-orang terdekat kita lebih siap. Yang terakhir, baik, kalau ada pertanyaan, kalau di tangan saya ini, ya, di tangan saya, tangan panjenengan ada emas berlian. Kemudian di tangan kiri itu ada rumput, ada suket. Kemudian ada kambing lewat. Kalau kambing milih yang mana Bapak Ibu? Suket. Nonton buatan kambing sih milih emas berlian. Pikiran jenengan saya yakin milih emas berlian, karena mikirnya emas berlian terus tak dol gitu ya, terus tuku lapangan suket kira-kira. Ini pedusnya kepintaran ya. Faktanya kalau kambing, ya yang dipikir adalah perutnya, sehingga kambing sebanyak apapun emas berlian tidak tertarik. Tertariknya adalah suket. Tentu kita bukan bangsa kambing. Tentu kita memaknai Ramadan bahkan lebih dari emas berlian. Dan kenapa syariat puasa itu dihadirkan, diperintahkan kepada kita?
bangsa manusia yang beriman kepada Allah semata-mata karena hanya kita yang bisa menjangkau maknanya. Maka barang siapa yang ibadah puasanya ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kira-kira seperti tadi, tidak bisa mengambil makna yang paling dalam. Kalau kita punya mobil, punya motor, pabrikan, produsen itu kemudian menyiapkan seperangkat komponen, seperangkat mekanisme untuk pemeliharaan, disiapkan service centernya, disiapkan tenaga-tenaga mekanik handal. Dalam rangka apa? Dalam rangka pabrikan itu menghendaki agar motor yang dia keluarkan, agar mobil yang dia keluarkan itu awet, performanya bagus, dan apalagi sampai dengan purna jualnya tinggi. Allah sebagai khalik kita, pencipta kita, juga menghendaki demikian. Diciptakan manusia, kemudian disiapkan seperangkat komponen-komponen pemeliharaan agar apa? Agar untuk menjaga keberlangsungan diri kita ini. Salah satunya adalah ibadah puasa. Ditinjau dari segala macam sisi, ibadah puasa itu sangat menguntungkan. Sampai-sampai seorang dokter yang profesor dari Jepang itu meneliti tentang ibadah puasanya orang Islam sampai meraih penghargaan Nobel dunia. Ini membuktikan ditinjau dari sisi manapun ibadah puasa tidak ada kerugian bagi kita, tetapi malah mendapatkan kemanfaatan yang sangat tinggi. Demikian, semoga kita bisa mengambil sebanyak-banyak pelajaran dari apa yang kita sampaikan pagi hari ini, dan mari kita semakin mempersiapkan diri 9 hari menuju Ramadan. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu berikan kepada kita kesehatan, kemudian kesempatan dan keberkahan sehingga bisa sampai umur kita di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan jika memungkinkan, karena Ramadan ini tidak kita tahu apakah Ramadan terakhir ataukah tidak, maka kita bisa menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita tanamkan dalam diri kita, Ramadan tahun ini adalah Ramadan